Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar pada siang hari ini? Semoga kita sama-sama dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, kami merupakan mahasiswi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Adapun tujuan kami di sini ingin memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman semua mengenai The Epidemiological Evidence on Emotion in Health Coronary Heart Disease. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Marta Butar-Butar, SKM MFIT, yang kami hormati. Baiklah, ini merupakan anggota dari kelompok pertama. Yang pertama, ada Cindy Wilia Putri yang berasal dari Peminatan Kesehatan Reproduksi. Yang kedua, ada Rosa Humaira yang juga berasal dari Peminatan Kesehatan Reproduksi. Nah, yang ketiga ada Ananda Ziantiana, yaitu saya sendiri, dan juga berasal dari Peminatan Kesehatan Reproduksi. Baiklah teman-teman, adapun rangkaian kegiatan pada siang hari ini yaitu materi pertama ataupun paragraf pertama disampaikan oleh Cindy Wilia Putri, materi kedua atau paragraf kedua akan disampaikan oleh Rosa Humaira, materi terakhir atau paragraf ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Kepada Cindy Wilia Putri, selaku pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PJK dan emosi. PJK atau penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung tersumbat oleh timbunan lemak, di mana bila lemak semakin menumpuk, maka arteri akan semakin sempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Bila kondisi tersebut tidak segera ditangani dan terus terjadi, arteri akan tersumbat sepenuhnya dan memicu serangan jantung. Selanjutnya adalah emosi. Emosi dapat diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Emosi dapat bersumber dari beberapa hal seperti kualitas tidur, kepribadian, olahraga, bagaimana suasana dalam menjalankan hari, stres, gender, usia, serta aktivitas sosial. Selanjutnya masuk kepada pembahasan di dalam artikel yang berjudul Coronary Heart Disease. Pada awal artikel dijelaskan bahwa pada tahun 1950-an, dua ahli jantung yaitu Friedman dan Hronzman memaparkan terkait adanya faktor resiko baru kejadian PJK, yaitu pola perilaku tipe A atau TAB. Pola TAB ini dicirikan dengan aksi emosi kompleks yang berasal dari lingkungan, sebagai pemicu adanya suatu emosi, di mana perilaku nyata yang termasuk yaitu permusuhan yang terjadi bebas tetapi dirasionalkan dengan baik, kejadian hiperaktivitas, serta adanya rasa urgensi waktu. Beberapa studi epidemiologis skala besar pada tahun 1960-an sampai 1970-an juga menguatkan hipotesis terkait tipe A ini, yang mana puncaknya yaitu pada panel National Institute of Health pada tahun 1981 menyimpulkan bahwa TAB merupakan bagian dari faktor resiko independen untuk terjadinya kejadian PJK. Untuk bukti yang bertentangan terhadap kejadian TAB pada kejadian PJK, lebih kepada bahwa kuesioner TAB salt rate yang digunakan tidak menanyakan terkait berbagai perilaku yang berhubungan dengan kompleks aksi emosi yang terjadi. Selanjutnya, untuk hasil dari meta-analisis yang telah dilakukan pada 18 percobaan terkontrol yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa pengobatan psikologis untuk TAB menghasilkan penurunan sebesar 50% pada kejadian PJK berulang. Fokus pada penelitian prediktor psikologis PJK ini telah secara bertahap bergeser dari TAB menuju pemeriksaan hubungan antara emosi negatif yang lebih spesifik dengan kejadian PJK. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke Kak Cindy, terima kasih atas semua penjelasan dan materi yang sangat jelas dan juga panjang. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Rosa Humaira. Selaku pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi paragraf kedua, yaitu langsung saja ke materinya.
Yang pertama yaitu adanya peneliti berhipotesis bahwa sejumlah emosi negatif mungkin menjadi faktor resiko penyakit jantung koroner, dan penelitian umumnya menguatkan hipotesis ini. Hubungan antara resiko insiden penyakit jantung koroner dan emosi tertentu seperti kecemasan, kemarahan, dan depresi telah muncul. Dengan volume penelitian tentang topik tersebut meningkat secara dramatis dalam dekade terakhir. Hal ini tentu saja membuat sedih dan kecewa. Emosi negatif yang kita alami sehari-hari justru dapat berdampak pada penyakit jantung. Mengontrol emosi buruk harus dilakukan untuk menghindari resiko penyakit jantung. Berikut adalah hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit jantung koroner itu sendiri, yaitu adanya kecemasan. Kecemasan ini artinya yaitu suatu istilah yang menggambarkan gangguan tersebut dapat memiliki karakteristik yaitu rasa takut, takut terhadap masa depan yang berkepanjangan, dan Rasa cemas biasa dihadapi semua orang. Namun, rasa cemas mengganggu psikologis ketika rasa cemas mengganggu seseorang untuk kehidupan sehari-hari dan menjalani kegiatannya. Kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebihan, dan terus-menerus berhubungan dengan situasi sehari-hari. Dapat terjadi hal-hal seperti denyut jantung berdenyut kencang, napas tersengal-sengal, berkeringat, dan merasa lelah. Penyebab umum terjadinya rasa kecemasan ini yaitu adanya rasa cemas dapat bersifat normal dalam situasi yang menegangkan, misalnya berbicara di depan umum atau mengerjakan ujian. Rasa cemas hanya indikator penyakit jika perasaan menjadi berlebihan, menguras tenaga dan pikiran, serta mengganggu kehidupan sehari-hari. Lalu adanya kemarahan. Mengapa terjadinya kemarahan ini terhadap resiko penyakit jantung koroner? Hal ini berkaitan dengan menunjukkan bahwa kemarahan dapat memicu serangan jantung. Ketika seseorang marah, maka tekanan darah akan meningkatkan dan memicu penyakit atau terjadinya pembekuan darah, penyebab yang akan terjadinya penyakit stroke. Bisa terjadi dari penyakit jantung itu bisa menimbulkan penyakit stroke juga, teman-teman. Nah, di sini cara mengendalikan marah itu sendiri pun harus dikontrol dengan energi-energi positif yang akan kita kembangkan, seperti jangan berlebihan dalam berpikir negatif ataupun mengontrol emosi kita sejak dini. Itu perlu sekali, teman-teman. Nah, jadi di sini ada berikutnya yaitu adanya depresi. Depresi juga akan menimbulkan penyakit jantung koroner yang berhubungan dengan emosi. Nah, jadi di sini depresi itu adalah sejumlah penelitian telah mengungkapkan hubungan antara penyakit jantung dan berbagai kondisi gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres yang sudah saya jelaskan tadi. Studi menunjukkan bahwa orang yang didera stres berkepanjangan hingga berujung depresi lebih tinggi kemungkinannya mengidap penyakit jantung, karena kondisi depresi ini justru akan membuat seperti yang tadi saya bilang, membuat jantung itu merasa berdebar-debar terlalu berlebihan, lalu kecemasan dan kondisi jantung itu tidak bisa stabil seperti kondisi normal. Maka dari itu kita harus mengontrol energi positif itu sendiri. Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam jangan terlalu berlebih-lebihan dalam berpikir negatif. Maka itu akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Yang penelitian meningkatkan topik ini secara dramatis dalam dekade terakhir, itu maksudnya, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu adanya penelitian tentang emosi positif juga meningkat secara eksponensial. Meskipun penelitian tentang regulasi emosi tetap agak terbatas. Penelitian tentang emosi positif ini pun justru kita kendalikan dulu. Kendalikannya bagaimana? Kendalikannya itu dengan cara berpikirlah positif, dengan cara mengembangkan selalu potensi yang ada dalam diri kita, cara
mengenyampingkan permasalahan yang ada. Jangan terlalu berlebihan dalam memikirkan suatu persoalan. Karena apa? Karena setiap persoalan itu pasti akan ada jalan keluarnya. Kalau pasti ada solusi yang akan kita kembangkan berikutnya. Jangan berpikir masalah itu tidak dapat terselesaikan. Maka dari itu, ketika kita berpikir positif, maka jantung kita pun mengalami kondisi yang mana jantung ini tetap normal, seperti detaknya tidak tersengal-sengal ataupun nafas kita jadi tetap stabil. Maka dari itu, tingkatkanlah emosi positif yang ada dalam diri kita. Jangan terlalu berpikir negatif terhadap setiap permasalahan yang terjadi. Sehingga emosi positif itu pun akan muncul sendiri dan emosi negatif pun akan dikesampingkan. Dan penyakit jantung koroner pun tidak akan terjadi dan akan selalu stabil jantung kita untuk kesehatan diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Rosa atas semua penjelasan dan informasinya. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan paragraf ketiga pada jurnal yang berjudul Coronary Heart Disease. Nah, jadi yang pertama, secara singkat, penelitian tentang emosi ini memprioritaskan penelitian prospektif yang dirancang untuk melihat kejadian PJK atau penyakit jantung koroner dengan mempertimbangkan hanya hasil penyakit keras. Nah, jadi penyakit keras di sini itu misalnya seperti MI non fatal dan juga kematian secara mendadak atau tiba-tiba. Jadi itu maksudnya itu tanpa adanya gejala ataupun tanda-tanda. Yang kedua, selain itu juga memprioritaskan penelitian yang mengontrol berbagai faktor risiko koroner, termasuk perilaku kesehatan seperti merokok. Namun, penelitian mencatat bahwa perilaku tersebut diyakini berada di jalur antara emosi dan juga PJK atau penyakit jantung koroner tersebut. Maka, perkiraan resiko yang diperoleh dari penelitian ini hampir selalu diremehkan. Padahal kita ketahui bahwa perilaku yang tidak baik seperti merokok tentu saja akan dapat berdampak buruk kepada tubuh kita. Salah satunya yaitu adalah penyakit jantung tersebut. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu menjelaskan temuan saat ini dalam penelitian tentang regulasi emosi dan emosi akut dalam kaitannya dengan insiden PJK. Next. Baiklah teman-teman, ini merupakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Jadi, pada tahun 1950, dua ahli jantung, Friedman dan juga Rosenman, memaparkan faktor risiko kejadian PJK yaitu pola perilaku tipe A. Tipe ini bercirikan aksi emosi yang kompleks. Peneliti berhipotesis bahwa sejumlah emosi negatif menjadi faktor risiko PJK. Hipotesis ini telah dikuatkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun hubungannya antara risiko insiden PJK dan emosi tentunya seperti kecemasan, kemarahan, dan juga depresi. Nah, akhirnya kita telah sampai di akhir kegiatan. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.